Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Ulang tahun pernikahan kami yang kelima dirayakan dengan kemewahan yang sunyi. Adrian, suamiku yang selalu tahu cara memanjakanku, memberikan hadiah yang luar biasa. Sebuah renovasi total kamar mandi utama kami. Adrian adalah seorang eksekutif sukses di sebuah perusahaan multinasional, dan dia selalu memastikan aku mendapatkan yang terbaik. Kamu selalu bilang ingin suasana seperti hotel bintang 5 di Swiss kan sayang? Bisik Adrian sambil menutup mataku dengan telapak tangannya yang hangat. Ia menuntunku perlahan masuk ke dalam kamar mandi baru itu, derit lantai marmer dingin terasa di bawah telapak kakiku. Saat ia melepaskan tangannya, aku membuka mata dan terpukau. Ini bukan lagi kamar mandi biasa. Dinding-dindingnya adalah panel kaca buram setinggi langit-langit yang bisa berubah menjadi transparan hanya dengan satu sentuhan tombol pada smart panel di samping wastafel. Marmer putih Carrara melapisi lantai dan sebagian dinding. Sementara sebuah bathtub oval besar berdiri anggun di tengah ruangan. Cahaya lampu warm white yang tersembunyi menciptakan suasana yang sangat intim dan menenangkan. Ini indah sekali, Mas, kataku, suaraku sedikit tercekat karena takjub. Aku melangkah mendekati kaca, mengusap permukaannya yang halus. Refleksi diriku yang samar terlihat di sana, membaur dengan pantulan cahaya. Adrian memelukku dari belakang, dagunya bertumpu di bahuku. Aku ingin kamu merasa spesial, El, setiap kali kamu punya waktu untuk dirimu sendiri di sini. Aku tahu kamu suka privasi, tapi juga suka estetika modern. Malam itu, kami merayakannya dengan sampanya dan makan malam romantis di rumah. Adrian tampak sangat bahagia, bahkan lebih dari biasanya. Ia terus-menerus memujiku, mengatakan betapa cantiknya aku malam ini dalam balutan gaun tidur sutra hadiah darinya. Namun, ada sesuatu yang sedikit berbeda. Adrian lebih sering memegang ponselnya. Sesekali tersenyum sendiri saat melihat layarnya. Aku bisa melihat pantulan cahaya ponselnya di dinding kaca, seolah-olah ia sedang memantau sesuatu yang mendesak dari kantor. "Kerjaan lagi, Mas?" tanyaku lembut. "Cuma grup kantor, El. Biasalah, teman-teman lagi heboh soal proyek baru yang lumayan besar." Jawabnya singkat sambil tersenyum tipis. Ia mengecup keningku dan memintaku untuk bersiap tidur. Aku tidak menaruh curiga. Aku percaya sepenuhnya pada pria yang telah menemaniku selama 7 tahun terakhir ini. 5 tahun di antaranya sebagai suamiku. Aku mandi malam itu dengan perasaan dicintai. Menikmati setiap tetes air hangat di bawah siraman rain shower mewah di balik dinding kaca itu. Aku tidak tahu bahwa di balik estetika dinding kaca yang elegan itu, ada mata-mata yang tidak pernah berkedip. Aku tidak tahu bahwa momen paling pribadiku, di ruang paling pribadi di rumahku sendiri, baru saja disiarkan langsung ke layar ponsel pria-pria yang biasa kami temui di acara makan malam akhir pekan. 2 minggu setelah renovasi selesai, rutinitas mandiku yang dulunya menenangkan perlahan berubah menjadi sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Bukan karena ada yang salah dengan airnya atau suhunya, tapi sebuah perasaan aneh, seolah-olah ada mata yang mengawasiku setiap kali aku melangkah ke dalam bilik kaca itu. Malam itu hujan turun sangat deras. Adrian sedang berada di ruang kerjanya. Katanya ada rapat maraton lewat Zoom dengan kantor pusat di New York. Aku memutuskan untuk mandi air hangat lebih lama demi meredakan ketegangan di bahuku. Saat aku sedang menyabuni tubuhku di bawah siraman rain shower, lampu kamar mandi tiba-tiba berkedip sekali, mungkin karena tegangan listrik yang turun akibat badai di luar. Di saat kegelapan singkat itu terjadi, mataku menangkap sesuatu.
Sebuah titik kecil cahaya berwarna merah redup di sudut langit-langit, tepat di dalam kisi-kisi ventilasi udara yang baru dipasang. Jantungku berdegup kencang. Aku terdiam mematung, air hangat terus mengguyur kepalaku, tapi aku merasa dingin seketika. Aku menunggu cahaya itu muncul lagi. 1 detik, 2 detik, bling. Titik merah itu menyala sesaat, lalu mati lagi. Aku segera mematikan air. Dengan tangan gemetar, aku meraih handuk dan melilitkannya ke tubuhku. Aku mengambil bangku kecil dari bawah wastafel, meletakkannya tepat di bawah ventilasi, dan memanjatnya. Jari-jariku meraba kisi-kisi plastik putih itu. Aku menariknya perlahan, desainnya memang snap-on, mudah dibuka untuk dibersihkan. Begitu penutupnya lepas, sesuatu jatuh ke telapak tanganku. Sebuah perangkat kecil, tidak lebih besar dari kancing baju, dengan lensa sekecil lubang jarum yang menatapku dengan dingin. Ada kabel tipis yang terhubung ke dalam plafon, namun perangkat itu sendiri memiliki lampu indikator kecil yang masih berkedip. Tidak mungkin, bisikku, suaraku tenggelam oleh deru hujan. Tanganku gemetar hebat hingga hampir jatuh dari bangku. Ini bukan bagian dari sistem detektor asap atau alarm kebakaran. Aku seorang desainer interior, aku tahu persis bagaimana bentuk kamera pinhole nirkabel yang paling canggih di pasaran. Pikiranku berputar hebat. Siapa? Tukang bangunan yang merenovasi, pencuri yang menyelinap. Lalu aku teringat ucapan Adrian. Aku ingin kamu merasa spesial setiap kali kamu punya waktu untuk diri sendiri di sini. Aku teringat betapa seringnya Adrian memeriksa ponselnya di luar kamar mandi setiap kali aku sedang di dalam. Aku teringat bagaimana ia bersikeras memasang sendiri kisi-kisi ventilasi itu dengan alasan ingin memastikan semuanya presisi. Rasa mual menyerang perutku. Aku memasang kembali penutup ventilasi itu dengan kamera masih di dalamnya. Aku harus bersikap tenang. Jika ini benar-benar Adrian, dia pasti sedang menontonku sekarang melalui layar ponselnya. Aku harus berpura-pura tidak menemukan apapun. Aku keluar dari kamar mandi dengan langkah gontai, berpura-pura menguap karena mengantuk. Saat aku melewati ruang kerja Adrian, pintu itu sedikit terbuka. Aku melihat suamiku duduk di depan monitor ganda. Cahaya biru dari layar menyinari wajahnya. Dia tidak sedang rapat zoom. Di layar sebelah kiri, aku melihat sudut pandang yang sangat aku kenali. Sudut pandang dari langit-langit kamar mandiku. Layar itu menampilkan diriku yang baru saja keluar dari sana, terbungkus handuk, dengan wajah yang tampak pucat di bawah lampu warm white. Adrian tersenyum kecil sambil mengetikkan sesuatu di keyboardnya. Wajahnya tidak tampak seperti wajah pria yang sedang mencintai istrinya. Wajahnya tampak seperti seorang pedagang yang baru saja memeriksa kualitas barang dagangannya. Malam itu, tidurku adalah sebuah kepura-puraan yang menyiksa. Aku berbaring di samping Adrian, mengatur napas agar tetap teratur, sementara jantungku berdegup sangat kencang hingga aku takut ia bisa mendengarnya. Di kegelapan kamar, aku bisa mencium aroma sabun yang sama dengan yang kugunakan, sabun yang baru saja ia tonton saat aku mengusapkannya ke tubuhku. Pukul 2 pagi, Adrian bergerak. Ia bangkit, bukan untuk ke kamar mandi, tapi untuk memeriksa ponselnya sebentar sebelum akhirnya terlelap kembali dengan dengkur halus. Aku menunggu 30 menit lagi untuk memastikan ia benar-benar masuk ke fase tidur dalam. Aku menyelinap keluar kamar, bertelanjang kaki menuju ruang kerjanya. Dinginnya lantai marmer merambat ke tulangku, tapi amarah di dadaku jauh lebih panas. Di atas meja, laptop kerja Adrian masih terhubung dengan pengisi daya. Aku tahu kata sandinya, itu adalah tanggal pernikahan kami, 07-07-19. Betapa ironisnya, tanggal yang seharusnya paling suci bagiku, kini menjadi kunci untuk membuka gerbang neraka. Klik, layar menyala. Benda pertama yang kulihat adalah sebuah jendela peramban atau browser yang disembunyikan di balik aplikasi Excel. Nama situsnya tidak masuk akal, hanya deretan angka dan huruf yang berakhir dengan domain.onion. Di sana, terpampang sebuah dashboard dengan judul The Glassroom Live Access. Mataku memanas saat melihat statistik di pojok kanan atas. Current viewers, 14, total subscribers, 112, monthly revenue, $8.400. Aku mengklik folder archives. Di sana, videoku dikategorikan dengan sangat rapi berdasarkan tanggal dan aktivitas. Ada judul-judul menjijikan yang ditulis oleh Adrian sendiri. Morning Mist, Satin and Soap, hingga Glass Reflection. Tanganku gemetar hebat saat aku membuka kolom komentar di bawah video yang direkam malam ini. User Alpha 99. Sudut pandang barunya luar biasa, bro. Dinding kacanya benar-benar menambah efek estetik. Istrimu sangat elegan. Investor CKT. Transfer sudah masuk untuk akses eksklusif bulan depan. Pastikan resolusinya tetap 4K. B. Pratama. Gila Adrian, kamu pria paling beruntung sekaligus paling murah hati karena mau berbagi keindahan ini dengan sahabat-sahabat lamamu. B. Pratama. Bagas Pratama. Dia adalah best man di pernikahan kami. Dia orang yang memberikan pidato mengharukan tentang betapa Adrian sangat menghormatiku.
Aku merasa ingin muntah. Ini bukan sekedar mencari uang tambahan. Adrian menjual privasiku kepada lingkaran sosialnya sendiri. Teman-teman yang sering makan malam di rumah kami, yang menyapaku dengan sopan, yang memuji masakanku, mereka semua telah melihatku di saat-saat paling rapuh dan intim tanpa izin dariku. Aku segera mencolokkan flash disk yang kuambil dari laci meja. Dengan terburu-buru aku menyalin riwayat transaksi, daftar pelanggan, dan beberapa tangkapan layar percakapan di grup pribadi mereka. Tiba-tiba, suara lantai kayu berderit di luar ruangan. Aku membeku, cahaya dari monitor laptop terasa seperti lampu sorot yang mengkhianatiku. Aku menoleh ke arah pintu yang sedikit terbuka. Di sana, di balik bayangan, aku melihat pantulan cahaya dari mata Adrian yang sedang berdiri diam menatapku. Sedang mencari apa, El? Suaranya rendah, dingin, dan sama sekali tidak terdengar mengantuk. Jantungku terasa berhenti berdetak. Adrian berdiri di ambang pintu. Separuh wajahnya tertutup bayangan. Namun kilatan di matanya menunjukkan bahwa ia telah terjaga sejak awal. Aku masih memegang flash disk di tanganku, dan layar laptop masih menampilkan daftar transaksi, penjualan, videoku. Aku tidak bisa tidur. Aku ingin mencari file desain renovasi kemarin. Suaraku bergetar, sebuah kebohongan yang sangat rapuh. Adrian berjalan mendekat, langkahnya pelan dan berirama, menciptakan aura intimidasi yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ia tidak marah, ia justru tersenyum. Senyum kecil yang lebih mengerikan daripada teriakan. Desain renovasi? Atau kamu sedang mencari tahu seberapa besar nilai dirimu di pasar, El? Ia berdiri tepat di belakangku. Tangannya mendarat di bahuku. Jari-jarinya terasa seperti es. Aku tersentak dan bangkit dari kursi, menjauh darinya. Kamu menjualku, Adrian. Kepada Bagas, kepada rekan kantormu? Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Adrian menutup laptopnya dengan tenang. Klik. Suara itu terdengar seperti vonis. Jangan naif, Elena. Kita hidup di dunia di mana semuanya adalah komoditas. Teman-temanku butuh hiburan, dan aku butuh modal untuk investasi proyek baru kita. Bukankah kamu senang dengan tas-pas mewah dan liburan kita? Itu semua dari mereka. Ucapnya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Itu uang haram, itu tubuhku, privasiku. Teriakku, air mata mulai mengalir deras. Tubuhmu adalah karya seni, El. Aku hanya bertindak sebagai kuratornya. Ia mencoba mendekat. Suaranya kembali melembut, mencoba teknik manipulasi gaslighting yang biasa ia gunakan di kantor. Bagas dan yang lain sangat mengagumimu. Ini tidak merugikanmu. Kamu tetap istriku, dan tidak ada yang menyentuhmu selain aku. Mereka hanya menonton. Rasa mual itu kini berubah menjadi amarah yang dingin. Aku teringat makan malam minggu lalu. Bagas duduk di depanku, memuji betapa cerahnya kulitku malam itu, sambil menyesap wine. Sekarang aku tahu apa yang ada di pikirannya saat itu. Dia tidak melihatku sebagai manusia, tapi sebagai konten video 4K yang sudah ia bayar langganannya. Besok malam, kita ada janji makan malam dengan Bagas dan tim direksi, kata Adrian sambil beranjak menuju tempat tidur, seolah-olah percakapan ini sudah selesai. Pakailah gaun merah yang baru kubelikan, kamu harus terlihat cantik. Ingat, mereka adalah investor terbesar kita. Jangan hancurkan semuanya hanya karena ego privasimu yang berlebihan. Aku terdiam di tengah ruang kerja yang gelap. Adrian sudah kembali ke kamar, meninggalkanku dengan kenyataan pahit bahwa suamiku adalah seorang mucikari digital. Namun, Adrian melakukan satu kesalahan fatal. Ia terlalu sombong sampai tidak menyadari bahwa flash disk di tanganku sudah berisi salinan penuh datanya. Ia pikir ia sudah menjinakkan istrinya dengan ancaman dan manipulasi. Aku melihat ke arah gaun merah yang tergantung di lemari melalui pintu kamar yang terbuka. Aku akan datang ke makan malam itu. Aku akan menatap mata Bagas dan rekan-rekan investor itu satu persatu. Bukan sebagai korban yang patuh, tapi sebagai wanita yang sedang menghitung hari untuk menghancurkan hidup mereka semua. Restoran itu adalah salah satu yang paling eksklusif di Jakarta. Pencahayaannya temaram, dengan musik jazz lembut yang mengalun di latar belakang. Aku duduk di sana, mengenakan gaun merah yang dipilihkan Adrian. Gaun itu pas di badan, dengan potongan punggung terbuka yang biasanya akan membuatku merasa percaya diri. Sekarang, aku merasa telanjang. Di depanku duduk Bagas Pratama, si bestman yang selalu tampak ramah. Di sampingnya ada Pak Gunawan, atasan Adrian, dan 2 rekan kantor lainnya. Mereka semua tersenyum manis padaku. Elena, kamu terlihat luar biasa malam ini. Renovasi rumahnya benar-benar membawa aura baru ya? Bagas berujar sambil menyesap wine-nya. Matanya bergerak turun ke arah bahuku, lalu kembali ke mataku dengan binar yang menjijikan. Aku tahu apa yang dia bayangkan. Aku tahu dia baru saja menonton rekaman mandiku tadi malam. Terima kasih Bagas. Adrian memang sangat detail soal renovasi, terutama soal pencahayaan. Jawabku sesantai mungkin, meski tanganku di bawah meja meremas serbet hingga buku jariku memutih.
Adrian tertawa kecil sambil mengelus punggungku. Pencahayaan itu segalanya kan? Tanpa cahaya yang pas, kita tidak bisa mengapresiasi keindahan yang ada. Pak Gunawan tertawa terbahak-bahak, seolah Adrian baru saja melontarkan lelucon paling cerdas di dunia. Benar kali Adrian, strategi pemasaranmu memang luar biasa. Saya sangat puas dengan progres proyek kita sejauh ini. Mereka membicarakan aku seolah-olah aku adalah kode rahasia di depan wajahku sendiri. Setiap kata proyek, aset, dan investasi yang keluar dari mulut mereka adalah tamparan bagi martabatku. Mereka merasa aman karena mengira aku tidak tahu apa-apa. Oh ya, Elena, selah Bagas dengan nada bicara yang merendahkan. Bagaimana rasanya mandi di balik dinding kaca itu? Bukankah terasa seperti sedang dipamerkan? Meja itu mendadak hening. Adrian menatap Bagas dengan sorot peringatan. Mungkin Bagas sudah terlalu banyak minum, namun para pria lain justru menahan senyum, menunggu reaksiku. Aku menegakkan punggung. Aku menatap Bagas tepat di matanya. Rasanya sangat privat, Bagas, karena aku percaya di rumah sendiri hanya ada orang yang mencintaiku yang bisa melihatku, bukan orang asing, apalagi pengkhianat. Senyum Bagas sedikit memudar. Adrian mempererat cengkramannya di bahuku, sebuah peringatan agar aku tidak bicara terlalu jauh. Maaf, sepertinya aku harus ke toilet sebentar, kataku sambil bangkit berdiri. Aku berjalan menjauh dari meja itu dengan langkah yang tegar. Namun begitu masuk ke bilik toilet, aku jatuh terduduk di atas kloset yang tertutup. Aku menutup mulutku agar suara isak tangisku tidak terdengar. Rasa jijik ini begitu kental, seolah-olah tangan mereka semua baru saja meraba kulitku. Aku mengeluarkan ponselku. Aku melihat grup chat yang berhasil kusalin dari laptop Adrian. Di sana, Bagas baru saja mengirim pesan ke grup mereka 10 menit yang lalu. B. Pratama, aslinya lebih cantik daripada di layar 4K. Adrian, kamu harus pasang kamera di kamar tidur juga. Saya mau beli slot aksesnya. Air mataku berhenti mengalir. Rasa sedih itu terbakar habis, digantikan oleh kedinginan yang mematikan. Aku menyadari satu hal, Adrian tidak akan berhenti. Dia akan terus menambah kamera, menambah sudut pandang, sampai tidak ada 1 inci pun dari diriku yang tersisa untukku sendiri. Aku menghapus air mataku dan memperbaiki riasan wajahku. Aku melihat pantulan diriku di cermin. Wanita yang ada di sana bukan lagi istri yang lemah. Aku keluar dari toilet, melewati meja mereka tanpa menoleh, dan menuju ke meja resepsionis. Bukan untuk pulang, tapi untuk memesan taksi. Sebelum pergi, aku mengirimkan pesan singkat ke Adrian. Mas, aku pulang duluan. Oh ya, aku sudah kirim sampel video baru ke email istrimu, istri Bagas, dan istri Pak Gunawan. Semoga mereka suka proyek baru kalian. Tentu saja, aku belum mengirimkannya. Itu hanya gertakan untuk melihat mereka panik. Tapi besok segalanya akan benar-benar pecah. Aku tidak pulang ke rumah. Aku tahu Adrian akan meledak, dan aku tidak cukup bodoh untuk membiarkan diriku terperangkap di dalam sangkar kaca itu bersamanya saat ia sedang murka. Aku membatalkan taksi menuju rumah dan mengalihkannya ke sebuah apartemen sewaan harian di pinggiran kota yang sudah kupesan menggunakan nama samaran sejak sore tadi. Di sana, seseorang sudah menungguku. Namanya Rian, seorang spesialis keamanan siber yang diperkenalkan oleh teman lamaku. "Kamu bawa flash disknya?" tanya Rian tanpa basa-basi. Aku menyerahkannya dengan tangan yang masih sedikit bergetar. Semusnya ada di sana, transaksi, daftar nama, dan videoku. Rian bekerja dengan cepat. Jemarinya menari di atas papan tik, membuka lapisan-lapisan enkripsi yang coba disembunyikan Adrian. Di layar monitor, muncul grafik aliran dana yang rumit. "Suamimu bukan cuma amatir yang jualan konten, El," ujar Rian sambil menunjuk sebuah angka besar di layar. "Ini terorganisir. Dia menggunakan cryptocurrency untuk menyamarkan pembayaran dari sahabat-sahabatnya. Lihat ini, Bagas Pratama sudah mentransfer total hampir 200 juta dalam 6 bulan terakhir." Aku memejamkan mata, merasakan nyeri yang menusuk di dada. 200 juta. Itulah harga privasiku di mata Bagas. Itulah harga kesetiaan suamiku. Tiba-tiba, ponselku bergetar hebat di atas meja. Nama Adrian berkedip di layar. Ada puluhan pesan masuk yang nadanya berubah dari membujuk menjadi mengancam. "Adrian, Elena, kamu di mana? Jangan bercanda dengan ancamanmu tadi. Adrian, kalau kamu berani menyebarkan apapun ke istri mereka, aku akan hancurkan kamu. Aku punya rekaman yang jauh lebih parah dari yang kamu lihat di laptop. Adrian, pulang sekarang atau aku unggah semua videomu ke situs publik agar semua orang bisa menontonnya secara gratis." Dia mengancam akan menyebarkannya ke publik, kataku pada Rian dengan suara tercekat. Rian menoleh, wajahnya serius. "Itu justru bagus untuk kita, El. Itu namanya pemerasan dan ancaman penyebaran konten pornografi ilegal. Rekam semua pesan itu. Ini akan menjadi paku terakhir untuk peti matinya." Rian kemudian berhasil masuk ke server utama situs milik Adrian. "El, lihat ini.
ada fitur live chat. Saat ini, Bagas dan beberapa orang lainnya sedang panik di grup internal mereka. Aku membaca percakapan di layar. B. Pratama, Adrian, istrimu tahu. Dia bilang mau lapor ke istri kita. Sialan, urus istrimu sekarang atau aku akan tarik semua investasiku di proyek kantormu. Pak Gunawan, Adrian, selesaikan secara domestik. Jangan sampai nama perusahaan terseret. Hapus semua data cadangan sekarang. Hapus. Aku tersenyum sinis. Terlambat. Aku sudah mencadangkan seluruh server mereka ke penyimpanan awan yang aman, kata Rian sambil memberikan kembali flash diskku. Sekarang kamu punya bukti transaksi, bukti kepemilikan situs, dan bukti ancaman. Kamu tidak butuh gertakan lagi, El. Kamu punya senjata nuklir di tanganmu. Malam itu, di bawah cahaya lampu apartemen yang remang-remang, aku menyadari bahwa dinding kaca di rumahku telah pecah. Adrian pikir dia sedang menontonku, padahal sekarang, akulah yang sedang mengawasi setiap langkah kehancurannya. Aku kembali ke rumah pukul 10 pagi keesokan harinya. Suasana rumah terasa mencekam, seolah-olah dinding-dindingnya ikut menahan napas. Aku tidak sendirian. Rian memantauku melalui mikrofon tersembunyi di balik brosku, dan seorang petugas polisi berpakaian preman menunggu di mobil yang terparkir 2 rumah dari sini. Begitu aku melangkah masuk, aroma alkohol dan rokok langsung menyambutku. Adrian duduk di sofa ruang tengah, masih mengenakan kemeja yang sama dengan semalam. Wajahnya kusut, matanya merah, dan di depannya berserakan botol-botol minuman. Akhirnya, sang bintang utama pulang. Suaranya serak dan penuh kebencian. Aku tidak menjawab. Aku berjalan tenang menuju kamar mandi utama, pusat dari segala pengkhianatannya. Mau kemana kamu? Kita belum selesai bicara. Adrian bangkit dan mengejarku. Aku berhenti tepat di depan dinding kaca kamar mandi. Aku menekan tombol kontrol, dan seketika panel kaca itu berubah menjadi transparan. Aku menunjuk ke arah ventilasi udara di atas. Kenapa, Adrian? Apa gajimu sebagai eksekutif tidak cukup sampai kamu harus menjual istrimu sendiri? Tanyaku dengan suara yang sangat stabil. Adrian tertawa sumbang. Langkahnya goyah saat mendekatiku. Kamu tidak mengerti tekanan di kantorku, El. Pak Gunawan, Bagas, mereka punya segalanya. Untuk tetap berada di lingkaran mereka, aku harus punya sesuatu untuk ditawarkan. Dan kamu adalah aset terbaikku. Aset? Aku menatap pantulan diriku di kaca transparan itu. Aku istrimu, orang yang seharusnya kamu lindungi. Jangan sok suci. Adrian berteriak, wajahnya hanya beberapa senti dari wajahku. Kamu menikmati kemewahan ini kan? Kamu suka rumah ini. Sekarang, berikan flash disk itu atau aku akan benar-benar mengunggah video spesial kamar tidur kita ke situs publik dalam 10 menit. Aku sudah memasang kamera di balik cermin meja riasmu sejak bulan lalu. Jantungku mencelos. Jadi dugaanku benar. Dia tidak hanya memasangnya di kamar mandi. Aku tidak akan membelikan apa-apa padamu, kataku dingin. Adrian kehilangan kendali. Ia mencengkram bahuku dan mendorongku hingga punggungku menghantam dinding kaca. Berikan ponselmu, sekarang. Ambil saja, Adrian, kataku sambil tersenyum tipis, menatap langsung ke arah kamera pinhole di ventilasi yang masih menyala. Kamu lupa, kamera ini masih aktif kan? Dan tebak siapa yang sedang menonton siaran langsung ini sekarang? Bukan Bagas. Bukan Pak Gunawan. Adrian terpaku. Ia menoleh ke arah ventilasi. Rian sudah meretas aksesnya sejak semalam. Saat ini, video kekerasanmu, pengakuanmu tentang penjualan konten, dan ancamanmu sedang direkam langsung oleh server kepolisian. Lanjutku. Ponsel Adrian di atas wastafel tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk dari Bagas. Adrian mengangkatnya dengan tangan gemetar. Adrian, brengsek. Polisi baru saja datang ke rumahku. Mereka punya rekaman chat kita. Istriku melihat semuanya. Kamu menyeret kita semua bajingan. Suara teriakan Bagas terdengar bahkan tanpa peneras suara. Adrian melepaskan cengkramannya. Ia mundur, menatap dinding kaca itu seolah-olah benda itu adalah monster yang siap menelannya. Kaca yang selama ini ia gunakan untuk memamerkanku, kini berbalik menjadi jendela yang memperlihatkan kebusukannya pada dunia. Sudah berakhir, Mas, bisikku. Di luar, suara sirene polisi mulai terdengar mendekat, memecah kesunyian lingkungan perumahan elit itu. Mata Adrian membelalak liar. Suara sirine yang semakin mendekat memicu insting binatang yang terpojok di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya akan kehilangan karir dan reputasi, tapi juga kebebasannya. Kamu menghancurkan segalanya, raung Adrian. Ia tidak lagi mencoba memanipulasi, ia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Ia menyambar vas bunga porselen berat dari atas meja rias dan melemparkannya ke arahku. Aku menghindar, dan vas itu menghantam dinding kaca kamar mandi dengan dentuman keras. Kaca itu memang tebal, tapi retakan halus mulai menjalar seperti jaring laba-laba. Aku akan membunuhmu sebelum polisi itu sampai ke sini. Adrian menerjang.
Aku segera berlari menuju pintu kamar, tapi ia berhasil menarik rambutku. Rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh kulit kepalaku. Aku meronta, menyikut perutnya sekuat tenaga hingga ia terbatuk dan pegangannya terlepas. "Rian, tolong!" teriakku ke arah bros jilbabku, berharap tim di luar segera bertindak. Aku tidak bisa keluar lewat pintu depan. Adrian sudah memblokirnya. Satu-satunya jalan adalah melalui balkon kamar di lantai 2. Aku berlari keluar, mengunci pintu kaca balkon dari luar dengan tangan yang gemetar hebat. Di bawah, aku melihat mobil polisi berbelok masuk ke halaman rumah kami. Namun di belakangku, terdengar suara kaca pecah yang memekakkan telinga. Adrian telah menghancurkan pintu balkon dengan kursi kayu. Ia melangkah keluar ke balkon dengan pecahan kaca yang menggores tangannya, tampak seperti iblis yang haus darah. Tidak ada tempat untuk lari, Elena. Aku melihat ke bawah. Jaraknya sekitar 4 meter ke arah kolam renang. Aku tidak punya pilihan. Saat tangan Adrian nyaris mencengkram leherku, aku memejamkan mata dan melompat. Biur! Air kolam yang dingin menyambut tubuhku, merendam benturan yang fatal. Aku terengah-engah, berusaha muncul ke permukaan. Polisi sudah mendobrak pintu depan dan berlari menuju area kolam. "Tolong! Dia di atas!" teriakku sambil menunjuk ke arah balkon. Petugas polisi segera mengepung Adrian yang masih berdiri di tepi balkon dengan tatapan kosong. Ia melihat ke arah bawah, ke arahku yang sedang menggigil di dalam air, lalu ke arah petugas yang menodongkan senjata padanya. "Adrian Wijaya, angkat tanganmu," perintah salah satu petugas. Adrian tertawa histeris, sebuah tawa yang pecah menjadi tangisan. Ia akhirnya menjatuhkan kursi di tangannya dan berlutut di atas pecahan kaca. Petugas membantuku keluar dari kolam renang dan menyelimutiku dengan kain wol yang hangat. Aku melihat Adrian digiring turun dengan tangan terborgol. Saat ia melewatiku, ia mencoba meludah ke arahku, tapi petugas segera menekannya masuk ke dalam mobil patroli. Rian datang menghampiriku, wajahnya penuh kecemasan. "Kamu tidak apa-apa, El? Maaf kami sedikit terlambat, pengamanan pintu depan mereka sangat kuat." "Aku hidup, Rian," bisikku sambil menatap rumah besar itu. Dan itu sudah cukup. Malam itu, aku dibawa ke rumah aman atau safe house yang dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur di ruangan tanpa kamera, tanpa dinding kaca, dan tanpa pria yang diam-diam menjual jiwaku. Aku merasa sakit secara fisik, tapi jiwaku merasa lebih ringan. Perang fisik telah usai. Kini perang hukum yang sesungguhnya baru saja dimulai. Duduk di ruang rapat firma hukum yang dingin dan berbau kertas baru, aku merasa seperti sedang menyusun strategi perang. Di hadapanku, Bu Sarah, seorang pengacara spesialis tindak pidana siber dan kekerasan terhadap perempuan, sedang membolak-balik berkas tebal yang berisi bukti-bukti dari Rian. "Kasus ini akan menjadi sangat besar, Elena," ujar Bu Sarah serius. "Adrian bukan hanya akan dijerat pasal UU ITE terkait penyebaran konten pornografi, tapi juga pasal berlapis tentang perdagangan orang dan kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana dengan Bagas dan yang lainnya?" tanyaku. Aku tidak mau mereka hanya kena denda ringan. Bu Sarah tersenyum tipis, jenis senyum yang biasanya dimiliki oleh predator di puncak rantai makanan. "Mereka adalah penikmat yang membiayai kejahatan ini. Dalam hukum, mereka bisa dikategorikan sebagai pihak yang turut serta. Namun, sebelum palu hakim jatuh, aku punya saran untuk serangan sosial." Aku mengangguk. "Lakukan." Pagi itu, dunia media sosial dan kalangan korporat tempat Adrian bekerja meledak. Dengan bantuan Rian, kami tidak mengunggah video pribadiku. Aku tidak akan menghancurkan diriku sendiri. Sebagai gantinya, kami merilis rekaman audio percakapan di grup The Glassroom yang berisi tawar-menawar harga dan ejekan mereka terhadapku. Kami juga merilis bukti transfer bank dari rekening Bagas Pratama dan Pak Gunawan ke dompet kripto Adrian. Dampaknya instan. Istri Bagas, Maya, yang dulu sering berbelanja bersamaku, menghubungiku sambil terisak. Ia tidak tahu bahwa uang yang digunakan Bagas untuk membeli mobil barunya sebagian berasal dari hasil menonton temannya sendiri. Maya segera mengajukan gugatan cerai dan memblokir seluruh aset Bagas. Pak Gunawan, sang atasan, langsung dipecat secara tidak hormat oleh Dewan Komisaris Perusahaan karena skandal ini mencoreng nama baik korporasi. Kantor mereka yang dulu begitu megah kini dipenuhi wartawan yang haus akan detail kamar mandi berdinding kaca tersebut. "Mereka mencoba menawarkan damai," kata Bu Sarah 2 hari kemudian, sambil menunjukkan sebuah dokumen. "Bagas dan rekan-rekan Adrian menawarkan total ganti rugi miliaran rupiah agar kamu mencabut laporan terhadap mereka." Aku menatap dokumen itu. "Uang itu bisa membuatku hidup mewah selama sisa hidupku tanpa perlu bekerja lagi. Katakan pada mereka," kataku sambil berdiri, "bahwa harga privasiku tidak bisa dibeli dengan uang yang mereka curi dari keringat dan kehormatan orang lain. Aku tidak butuh uang mereka. Aku butuh mereka memakai seragam oranye." Sore itu, aku mendatangi kantor polisi untuk memberikan kesaksian terakhir. Di lorong, aku berpapasan dengan Bagas yang sedang digiring untuk pemeriksaan. Wajahnya yang dulu sombong kini kusam, tertutup masker dan topi, mencoba menghindari kamera. "Elena, tolong," bisiknya saat kami berpapasan. "Aku punya anak, El. Kasihanilah keluargaku." Aku berhenti sejenak, menatapnya dengan pandangan kosong. "Kamu punya anak perempuan, Bagas. Bayangkan jika suatu hari nanti, suaminya melakukan hal yang sama padanya, dan sahabat suaminya menontonnya sambil memegang segelas wine. Apa kamu masih akan bicara soal kasihan?
Bagas terdiam, bahunya merosot. Ia tidak bisa menjawab. Aku melangkah maju dengan kepala tegak. Aku bukan lagi konten yang bisa mereka beli. Aku adalah saksi utama yang akan memastikan mereka semua membusuk di balik dinding yang tidak terbuat dari kaca, melainkan jeruji besi. 6 bulan kemudian, ketukan palu hakim bergema di ruang sidang yang penuh sesak. Adrian Wijaya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Bagas Pratama dan rekan-rekan lainnya menyusul dengan hukuman yang bervariasi antara 4 hingga 7 tahun. Keadilan akhirnya menang, meski bekas lukanya tak akan pernah benar-benar hilang dari jiwaku. 1 minggu setelah vonis, aku kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah itu sudah terjual sebagai bagian dari pembagian harta dan ganti rugi. Namun aku meminta izin kepada pemilik baru, seorang pengembang yang berencana meruntuhkan bangunan ini, untuk masuk sekali lagi. Aku melangkah melewati ruang tengah yang berdebu. Tidak ada lagi aroma parfum Adrian. Tidak ada lagi kilau mewah marmer yang dipoles. Hanya ada sunyi. Aku berjalan menuju lantai atas, menuju kamar mandi utama yang menjadi pusat meraka pribadiku. Dinding kaca itu masih ada di sana, retak karena hantaman vas bunga malam itu, namun masih berdiri tegak. Aku menatap pantulanku di permukaan kaca yang buram. Aku tidak melihat lagi wanita yang ketakutan. Aku melihat seorang penyintas. Aku mengeluarkan sebuah palu godam berat yang kubawa dari bagasi mobil. Prang! Satu hantaman keras mendarat di tengah panel kaca itu. Serpihan kristal tajam berhamburan ke lantai marmer, menciptakan bunyi gemerincing yang membebaskan. Aku memukulnya lagi, dan lagi. Aku menghancurkan setiap jengkal dinding kaca itu, sampai hanya tersisa kerangka besi yang kosong. Aku menghancurkan ventilasi tempat kamera itu pernah bersembunyi. Aku menghancurkan cermin meja rias yang pernah mengkhianati tidurku. Setiap pukulan adalah pelepasan atas rasa jijik, rasa marah, dan rasa malu yang selama ini kupendam. Sudah selesai. Bisikku pada diri sendiri. Nafasku terengah-engah, peluh membasahi keningku. Tapi hatiku terasa sangat ringan. Aku meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Di gerbang kompleks, Rian menungguku di dalam mobil. Ia membantuku membawa koper terakhirku. Koper yang hanya berisi pakaian dan kenangan yang layak kusimpan. Mau kemana sekarang, El? Tanya Rian lembut. Aku sudah membeli sebuah pondok kecil di kaki gunung. Jawabku sambil menatap langit sore yang berwarna jingga. Pondok itu punya dinding kayu yang tebal, jendela kecil yang aman, dan yang paling penting, tidak ada satupun panel kaca di dalamnya. Kami berkendara meninggalkan perumahan elit yang kini terasa seperti pemakaman harga diri itu. Aku membuka ponselku, melihat akun media sosialku yang kini penuh dengan pesan dukungan dari ribuan wanita yang mengalami hal serupa. Aku telah menjadi suara bagi mereka yang privasinya dirampas. Aku tidak lagi menjadi istri di balik kaca. Aku adalah Elena, wanita yang menghancurkan dunianya yang palsu untuk membangun surga yang nyata. Dan di sana, di tempat yang baru, aku akan mandi di bawah sinar matahari yang asli, tanpa rasa takut, tanpa kamera, dan sepenuhnya merdeka. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.